baru ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tidak ada Alfamart dan Indomart. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Sumatera Barat kan kecil dari se-Indonesia. Entah sampai kapan bertahannya kalau nanti kekuatan politik baik partisannya maupun tokoh-tokoh adatnya, tokoh-tokoh ulamanya. Jadi hari ini kita mencoba menyadari bahwa apa yang kita alami, orang-orang kaya di Indonesia itu yang disebut konglomerat cuma 0,002%. 0,02%. Padahal kita punya penduduk hampir 300 juta. Yang muslim sekitar 260 juta. Kalau saya yang memang sulit melepas langgam Betawinya, masa sih kita punya 1000 orang aja yang punya hartanya 1 triliun aja susah. Hampir susah dan memang tidak bisa. Kenapa? Karena ada satu polisi politik yang membuat kita tidak bisa punya jadi orang kaya. Ibu bapak punya uang 2 miliar di rekening. Ya, ini saya bicara secara fakta. Misalnya Pak Rinto, mana Pak Rinto? Pak Rinto tahu-tahu di rekeningnya dikirimi uang 2 miliar oleh menantunya atau anak. Tidak sampai sepekan Pak Rinto akan ditangkap polisi. Akan dipanggil Bareskrim, didatangi Densus 88, didatangi PPATK. Dan ini masyarakat nggak tahu kan. Makanya kalau pengusaha-pengusaha itu rata-rata mereka tidak mau punya satu rekening. Lalu pertanyaannya, kok kalau orang pribumi, orang muslim dibegitukan? Kalau orang Cina kok tidak? Sama, mereka mendapat perlakuan tapi mereka punya kemampuan untuk bekerja secara politik ekonomi. Misalnya, kalau kita ke ATM, bapak-bapak akan ketemu tuh di ATM nanti. Ada Bank Mandiri, ada BSI, ada BRI, betul kan? Tapi di dalam nama bank di layar ATM itu lebih dari 60 bank. Dan bank-bank yang lain, bank yang kita nggak kenal. Dan itu rata-rata milik orang Cina. Dan mereka itulah yang membiayai setiap proses politik. Jadi perang kita itu memang tidak imbang, di samping kita memang tidak melakukan tindakan yang berhubungan dengan pengimbangan. Ya. Setelah kemarin itu bahkan satu TPS ada yang sampai untuk 03 sampai 80.000. Padahal satu TPS kan jatahnya paling banyak 400 orang. Dan itu gak akan pernah bisa disembuhkan. Karena nanti KPU akan menyesuaikan dengan quick count. Walaupun protes dirubah di TPS ini. Nanti dia pindahin lagi ke tempat yang lain. Ya, saya ini 40 tahun aktif sebagai orang politik praktis. Saya tahu betul. Jadi mau dibolak-balik kita nggak bakal menang karena kita tidak pernah memahami kecurangan mereka itu udah profesor doktor curang. Sementara jihad politik kita, jihad harapan dan ujung-ujungnya seperti Bani Israel. Terserah Allah aja deh. Emang lu udah berbuat apa mau bilang terserah Allah? Udah sampai darah bertetes di mana? Berapa banyak tetesan darah yang telah mengalir? Lalu ujung-ujungnya memohon pertolongan Allah. Apa nggak malu? Jihadnya belum, kerjanya belum, nyumbangnya belum, apanya belum, lalu minta tolong Allah. Yang salah bukan Allahnya, kitanya salah bekerja. Saya sebenarnya ini kalimat yang saya tahan-tahan dalam jangka panjang. Kenapa kita kalah terus? Emang kita nggak pernah merancang kemenangan. Di hari kedua tanggal 15 kemarin, itu seluruh Cina-Cina yang kaya berkumpul di istana. Dan mereka kasih siapa yang mau, berapa mau. Yang penting harga angka quick count harus dicocokkan dengan KPU. KPU mencocokkan dengan quick count. Kerjanya dua nanti. Kalau lu gak mau dikasih duit, gue matiin. Dan itu sudah terbukti dengan berbagai pengalaman. Sejak dulu Husni Kamil Manik. Ketika Husni Kamil Manik berkata dalam sebuah diskusi terbatas, dia bilang saya akan bongkar semua kecurangan yang ada. 4 hari kemudian, wala salam wala kalam wala khabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Keluarga bilang tidak ada riwayat penyakit. Keluarga bilang tidak ada keluhan dan tidak ada proses rawat inap yang sedang terjadi di rumah sakit atau rawat jalan. Inilah boleh dikatakan antara keluguan, ketololan, sama memang kita tidak pernah menyiapkan. Sudah jelas peperangan berlangsung, masih ada yang bilang jangan ke TPS. Padahal kalau kita bisa masuk pada proses optimalisasi dan maksimalisasi
legislator kita bisa bantu dia untuk kembali direhabilitasi. Mudah-mudahan terpahami ya dengan saya kalimat itu siapa orangnya. Bayangkan udah mau hari pencoblosan. Karena salah satunya dekat saya, dekat artinya dekat darah saya gitu. Aku nggak boleh keluar rumah sama ayah. Karena kata ayah nggak boleh mencoblos itu haram, mencoblos itu masuk neraka. Ya ini kan susah. Saya tidak dalam posisi fikihnya fikih idealis atau fikih standar syariat yang kita memang tidak boleh mengatakan bahwa pilihan politik yang kita lakukan sebagai only one choice, bukan. Kajian ini mungkin nanti kita cari waktu supaya agak panjang dan kita bisa dialog. Jadi buat seluruh jamaah yang hadir, jangan pernah ada di antara Anda semua yang mengatakan kita telah kalah. Kita bukan kalah, tapi kita dikalahkan karena kita tidak pernah merancang kemenangan. Bagaimana mau menang? Bapak nyumbang berapa sama caleg kemarin? Berapa banyak keluarga yang Anda kondisikan? Jadi sukses buat Pak Mufti. Pak Mufti mengibarkan bendera satu PKS aja dimusuhin sekampung. Sekarang bapak-bapak yang masang, bapak masang bendera apa depan rumah? Oh saya nggak nyalek. Terus jawabannya begitu. Lihat rumah saya. Di rumah saya itu benderanya besar. Ya yang paling moncer Partai Masyumi. Partai yang akan menjadi fosil atau akan menjadi misil. Yang paling mencuri pandangan mata PKS. Ya di rumah saya itu ada 3 bendera berkibar, PKS dan Partai Umat. Ya yang paling tengah itu tentu Partai Masyumi. Baik, kita masuk saja kajian kita. Waktunya nggak cukup nanti. Intinya buat semua yang mungkin saya tahu dalam hati kecil, dalam pikiran Anda nih, mau nanya nih gimana nih. Emang kita udah kalah karena kita dikalahin. Lo kagak tahu orang tuh curangnya curang. Curangnya udah total dari hulu ke hilir. Diadakan pembahasan juga yang datang nggak seberapa, bikin pertanyaan pun yang nanya juga cuman ibu-ibu satu yang nanyanya bagus. Kita tuh melakukan satu tingkat kepasrahan, ketawakalan yang keliru. Orang tuh yang namanya tawakal tuh faiza azamta fatawakal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Minta tolong sama Allah belum ngapa-ngapain. Coba dengar Al-Fatihah dibacakan Ustaz Ali tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku memperhambakan diri dan kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. At-ta'abud dalam kajian-kajian filsafat ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, sedekah, jihad, perang, mengidealkan partai politik, menyiapkan pasukan jihad, itu semuanya baru minta tolong Allah. Ya, ini kita nih mau kalau saya mau ketawain kelakuan kita seperti Bani Israel. Belum ngapa-ngapain minta tolong. Itu terserah Allah. Lu udah ngapain? Ayo jujur. Mereka uangnya coba bayangkan ribuan triliun saya katakan. Itu yang dari para jaringan Naga 9 Naga. Belum yang dari 7 Samurai. Belum yang ada di pemilikan Bapak Jokowi. Jokowi itu asetnya lebih dari 1000 triliun. Dan dia termasuk orang nomor 18 terkaya di Asia. Ya, kita nggak tahu kan. Tampangnya tenguk-tenguk gitu. Padahal kekayaannya ribuan triliun. Oh, saudara Alfian, jangan pencemaran nama baik. Buktikan kalau omongan saya salah. Kita selalu setiap apapun yang diterangkan akan dikembalikan pada penyampai seolah-olah sang penyampai adalah salah dan salah. Tadi itu, sekarang media semua menggiring dengan quick count. Quick count itu sebenarnya sudah jeblok kalau dalam ilmu politik praktis. Tetapi nanti real count itu, jadi ujung-ujungnya KPU-nya cuma minta maaf. Itu bukan minta maaf, harusnya dia ditangkap dulu, diinterview dulu atau disidik dulu. Nah, ada yang Bawaslunya cuma gimana ya, kami mau periksa tapi waktunya nggak cukup. Ya ujung-ujungnya lu kalah lagi. Ya, saya tidak mau meneruskan karena akhirnya nanti dominasi masalah ini. Intinya buat para jamaah semua, kita ini bukan nggak bisa menang, emang nggak mau menang.
mau menang nggak berjuang, belum berjuang minta tolong Allah. Enak banget lo, Allah lu suruh-suruh nolongin lo. Lu udah ngapain? Belum ngapa-ngapain. Paham Pak? Ya kita emang belum berbuat apa-apa. Kita tenang-tenang saja, kartu-kartu di rumah dicolok-colokin. Baik yang di Madura itu satu kampung, satu desa nyoblos-nyoblosin 02. Ya. Oh ada juga itu di daerah lain yang nyoblosin 01. Ya ada dong. Kenapa? Karena pemahaman konsep doktrin politik yang jujur dan berani itu belum luas. Menang itu gak boleh dengan cara yang curang. Dan saya punya pengalaman di kelas-kelas tertentu, di fokus-fokus tertentu ketika saya punya otoritas penuh untuk mengelola itu. Tapi untuk apa seorang Alfian Tanjung? Orang akan melihat punya duit berapa. Padahal kemenangan politik bukan duit syarat. Syaratnya adalah lain waktu kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Kalau dibahas lepas, nanti ada rumusnya dipakai sama musuh lagi. Kita kan kadang-kadang kan begitu. Kalau dikasih resep sama ulama, dikasih resep, ojo, orang ono kuis uangnya, orang iso. Siapa bilang nggak bisa, nggak pakai duit nggak bisa? Ya karena kita tidak mengatur bahwa uang itu tidak boleh dikeluhkan. Uang itu harus disediakan. Kan bohong ente nggak punya duit. Coba kalau kondisi genting, pasti duitnya keluar. Saya punya pengalaman menemui seorang ketua partai tertentu ke rumahnya, Pak, kami ini ada keperluan nengok salah satu warga kita yang sedang sakit. Kita udah urunan nih Pak, udah patungan. Bisa nggak Pak? Bapak bantu tambahan 500.000 rupiah. Aduh saya nggak ada uang. Belum kering lidahnya, saya coba tes. Pak, kasus penyerobotan tanah yang di sana, itu kelihatan menyangkut-nyangkut nama Bapak. Langsung dia diri, masuk ke kamar, ngambil uang sekepok. Tolong bantu agar ada demo tandingan. Tadi 500.000 rupiah nggak punya. Ketika bilang dia punya kasus yang dituduh bahwa dia menyerobot tanah kuburan, langsung buru-buru ngambil uang. Jadi kita tuh memang banyak bohong. Saya ingin katakan dengan terbuka, kita tuh bohong. Kalau untuk nyumbang yang sebetulnya penting, kita tidak lakukan. Kalau bencana alam, kita merasa dapat pahala. Bencana alam, kirim beras, kirim instan, kirim uang 50.000 triliun. Tapi giliran politik, orang ono yang nyumbang caleg. Ayo caleg ini pelajari dulu. Oh Bapak ini, oh nih Ustadz Daryono nih dari Solo, bantu. Oh ini Ustadz Sigit nih dari Sukoharjo, bantu. Gitu, ini kita nggak pernah bantu apa-apa. Lalu minta tolong sama Allah. Mesti diterangin sama Ustaz Ali nanti dengan kajian tafsir ini ya. Bagaimana isti'anah menurut Allah gitu ya. Nah kita awali, regenerasi adalah sebuah keniscayaan. Kita awali dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita tahu kisahnya, akhirnya Allah anugerahkan Ismail dari istri yang satu lagi. Betul Bu? Bu? Betul nggak? Oh, jangan ngomong satu lagi dong, ntar suami saya terinspirasi. Emang faktanya. Kemudian siapa lagi? Nabi Yahya. Itu tercantum tuh dalam surat Maryam ayat 1 sampai 15. Bacanya ntar di rumah dah, paham di. Ya, kalau dibahas di sini ada Ustadz Ali dan kita kajiannya jadi tafsir dah. Bagaimana Nabi Yahya yang usianya 80 tahunan, istrinya pun lebih dari 60 tahunan, berdoa, ya Allah, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah, tapi kenapa aku belum punya anak? Kan gitu ya Ustaz Ali. Ya, ntar dibacain aja deh ya biar bacaannya betul dan hafalannya utuh. Yang ketiga Rasulullah. Ini menarik. Regenerasi dalam sisi Rasulullah itu Allah memang memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Pertama, ketika beliau wafat, tidak ada satupun anak laki-laki beliau yang dalam keadaan hidup. Kalau ada yang hidup saja, mesti ada yang mengusulkan kasih anaknya. Kayak si Gibran tuh. Ya. Ya, itu fakta kan? Lalu, bagaimana dengan Fatimah? Fatimah itu dikenal dengan Ummahatul Masakin. Kalau Rasulullah punya jiwa, bagian sana bawa uang, bawa emas 30 kilo, kasih
pasti dibawain. Karena di masa Rasulullah kan persebaran sudah luas menjelang beliau wafat. Apalagi setelah Futuh Makkah itu kan banyak. Bahkan sampai satu kesempatan Rasulullah memegang tangan Fatimah Az-Zahra. Wahai putriku, kalau kau tahu sesungguhnya kalau kita mau bermewah-mewah, rumah kita bisa sangat mewah. Bisa melebihi istana para kaisar-kaisar yang berkuasa. Tapi bersama ayahmu kau tak punya apa-apa. Jadi Rasulullah mengatakan pada putrinya, wahai Fatimah, bapak lu tuh miskin. Nah sekarang, oh bapak udah kerja 20 tahun, jadi atasan, motornya jelek. Ya, karena korupsi dan perilaku-perilaku menyimpang dalam bentuk korupsi dan bentuk-bentuk lain itu adalah efek daripada celoteh di atas tempat tidur. Kalau kita tanya koruptor-koruptor yang ngambil uang banyak sampai ratusan sampai miliaran itu masih ujung-ujung ke tempat tidur. Ingat gak yang direktur PT Taspen yang 300 triliun? Itu kan tiap hari main perempuan dan operasinya 200 juta setiap hari. Kalau bahasa Betawinya enak banget tuh bisa dapat perawan tiap hari. 200 juta. Ya. Saya kalau bicara konteks patologi sosial, di Jawa Barat itu ada sebuah kampung. Kampung itu, saya nggak sebut nama kampung persis, tapi saya tahu persis. Itu pemasok pelacur. Dan calon-calon pelacur itu di Ijon. Baru denger ya? Ngeri, negeri kita tuh ngeri. Tahu di Ijon nggak Bu? Halo? Kalau di Ijon itu belum panen udah dibayar. Ntar pas panen gue yang ngambil gitu. Jadi gadis-gadis di desa-desa tersebut ijonnya nggak banyak, paling 6 juta, paling tinggi 10 juta. Anaknya umur berapa? Masih 6 tahun. Nanti kalau diketahui dia sudah balik, dia sudah remaja, dia sudah menunjukkan kedewasaan sebagai perempuan, tinggal dikontak bapak. Anaknya ntar akan didatangkan ke hotel tertentu dan dia diperlakukan sebagaimana suami istri dalam konteks perzinahan. Anaknya nggak bisa nolak, orang ibunya udah nerima duit dulu 6 juta. Baru dengar ya? Itulah Indonesia kita. Jadi lemahnya kita dalam otoritas politik membuat kita tidak mempunyai kemampuan membuat pertahanan sosial yang kuat. Orang menganggap berpolitik itu melulu partai. Partai itu instrumen. Orang menganggap kalau berpolitik itu harus jadi anggota dewan. Anggota dewan itu adalah petugas untuk menyampaikan misi perjuangan partai yang isinya niat benar karena Allah, agenda program demi Allah, tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah. Nggak jalan. Caleg itu cita-citanya jadi orang kaya. Saya berani bicara, saya di dalam dari tahun 82. Saya 4 kali nyalek tidak pernah berhasil. Bukan saya tidak tahu caranya. Saya masa-masa saya jadi caleg itu, ibunda saya masih hidup. Terakhir saja yang sudah meninggal. Sudah, belum, masih hidup juga. Ibu saya meninggal tahun 2019. Saya nyalek yang pertama tahun 99, 2004, 2009, 2014. Maka kalau yang saya ceritakan tadi para pajama semua, itu saya tahu persis. Yang masih bertahan itu hari ini adalah teman-teman PKS. Ya, saya harus katakan itu. Tetapi kan PKS juga nggak cukup mampu didukung masyarakat. Ada psikologi sosio-antropologis yang harus dimainkan oleh teman-teman dari Partai Umat, teman-teman dari Partai Masyumi, teman-teman dari partai-partai yang punya akar sosiologi politik. Ya, nanti kita bahas lebih jauh. Sekarang kita teruskan. Fenomena Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana sejak lama yang namanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa maksud saya, Al-Quds itu memang terus diambil alih terus oleh orang-orang Yahudi. Pada tahun 1187 dengan proses yang panjang setelah seorang Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin. Dan itu dalam catatan itu proses pengkaderan 50 tahun. Kita terbiasa menanam jagung, akhirnya jadi food estate-nya babak belur, ruginya ratusan triliun. Kita tidak terbiasa menanam jati emas. Kalau kau menanam jagung, cukup 3-6 bulan kau sudah panen. Kalau kau menanam jati emas, kau perlu menunggu 15-30 tahun.
harga satu batang jati emas hari ini 50 sampai 70 juta rupiah. Satu batang. Sekarang kalau Anda nanam jagung 10.000 batang, cukup seperempat dari harga jual jati emas. Kelemahan kita tidak mau berproses. Salah satu kelemahan masyarakat dunia di masa digital, apalagi anak-anak Gen Z akan kita bahas, nggak mau berproses. Dikit-dikit lihat Google, ya yang dibaca dengerin kesimpulannya doang, nggak mau baca dulu. Akhirnya kita yang tua-tua juga terpengaruh. Yang berikutnya adalah fenomena Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil sudah mengalami situasi yang asik. Umur 2, 3, 4 tahunan dia dititip ke ulama-ulama yang hebat. Bagaimana cara makan, bangun tidur, segala macam. Umur 6 tahun sudah hafal Quran. Umur 8, 9 tahun sudah mulai dilatih seluruh jenis bela diri. Dari yang sederhana berkuda, memanah, renang, jenis bela diri dari Cina, bela diri dari Persia. Jadi dia punya 14 sampai 19 kemampuan bela diri. Umur 19 tahun dia dinikahkan. Ya, bukan didiemin pacaran kayak kita nih yang rajin ngaji. Anaknya pacaran juga di sekolahan. Ya di sekolah umum, sekolah pesantren juga sama, lempar-lemparan surat. Untuk pesantren-pesantren tertentu dalam pengalaman saya keliling Indonesia, tidak peduli soal pacaran. Yang penting santrinya banyak, bayaran lunas. Yang penting pacaran tidak dilihat oleh ustadznya, gitu doang rumusnya. Tidak ditanamkan. Kalau ada seorang tokoh kita namanya Toto Tasmara, dulu ada pertanyaan seorang ibu, bagaimana ustadz mendidik anak-anak remaja kita? Apa kata Ustadz Toto Tasmara? Kalau yang tahu beliau adalah tokoh remaja masjid. Kalau di kampus namanya Imaduddin Abdurrahim. Di kelompok remaja orang akan kenal Toto Tasmara, Jimli Asyidiki, dan beberapa nama-nama yang lain. Apa kata Mas Toto? Kita biasa panggil Mas Toto. Taruhlah Allah di hati. Masukkanlah chips Allah di hati anak-anak. Nah persoalan kita sekarang, kita hanya bangga anak kita mondok, hafal Quran, nah kita bacanya bagus. Padahal dalam sehariannya dia kalau ngobrol sama teman yang cewek berjam-jam, nelfon pakai video call. Di depan umum pakai cadar, dengan video call mukanya kemana-mana, rambutnya kemana-mana. Maaf Eli, bukan nyindir Ali. Ali nggak begitu. Ya, saya terus terang, saya 30 tahun lebih jadi guru dosen pendidikan. Kalau saya bahas itu tuh beberapa mahasiswa ada yang nangis. Bapak kok tahu aja, Bapak bongkar rahasia saya. Karena orang kalau sudah punya kedekatan secara emosional, secara love story, orang punya mahabbah dengan lawan jenis. Saya pengalaman ketika saya kuliah dulu tahun 80-an. Ada seorang mahasiswa itu pakai cadar. Kita aja nggak mau nengok dia. Ketika satu waktu kita kesempatan ke rumah dia cuma menggunakan celana pendek dengan baju tank top. Saya marah kan, kok kamu begini? Ini kan di rumah, aurat kan di luar rumah. Itu kan kok bukan muhrim loh. Ya sekedar diketahui. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang menaruh anaknya di pesantren, Anda harus memahami ada yang namanya amaliyah dinul Islam, ad-din yang khufi, yang kulit bawang. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Ibu Eli Risma. Bapak-bapak, para ibu, lihat anak-anakmu. Jadi kita merasa kalau udah nyekolahin, udah keluar uang, udah mendidik, itu kesalahan orang-orang yang punya uang. Kalau orang miskin, aku nggak bisa nyekolahin anak karena aku miskin, gitu. Yang miskin bilang nggak punya uang, yang kaya merasa sudah mendidik dengan bagi uang. Ya. Kita masuk sekarang masa kejayaan Islam abad ke-7 dan ke-12. Disitulah mulai banyak taman-taman Quran, di mana anak-anak penghafal Quran itu disuruh menghafal Quran itu sebagai start fundamental mereka. Jadi ketika muncul Ar-Razi, muncul Ibnu Sina, muncul Al-Khawarizmi, ulama-ulama yang hebat, mereka tuh sudah hafal Quran sejak kecil. Kalau kita kemana-mana banggain anak kita yang masih kecil hafal Quran, udah gedenya jadi PNS.
PNS boleh Ustadz? Boleh, hukumnya mubah. Tapi tidak ada PNS yang bisa kaya kalau cuma jadi ASN doang. Kalau ada ASN rumahnya mewah bagaikan istana, mobilnya berjejer, patut diduga ada sesuatu bersamanya. Kita suruh bayar pajak dikejar-kejar, mana ada pegawai pajak yang rumahnya kecil. Karena mereka sudah punya rumus. Nyedot pajak, karena pajak itu ada sumbangan rakyat buat negara. Kalau zakat itu sumbangan negara buat rakyat. Kalau kita belajar ilmu politik kita akan ngerti itu. Jadi sistem perpajakan yang dipakai itu hanya untuk meres rakyat. Bayangkan yang 429 triliun mana? Orang udah ketahuan, udah dibongkar oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud juga diem juga. Musim kampanye nggak diomong. Musim debat di TV nggak diomong. Kenapa begitu? Tanya aja sama beliau. Eksistensi kekhilafahan sampai bubarnya khilafah tanggal 3 Maret 1924. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ajak untuk memahami Gen Z yang kita bahas ini sebenarnya bukan punya kita. Kenapa kita menggunakan resep musuh? Kenapa kita biarkan situasi ini sebagai hal yang kita banggakan? Jadi saya ingin katakan, secara tegas saya katakan, saudara-saudara semua, bapak ibu yang hadir kajian-kajian kita, Anda tidak saya hidangkan sekedar materi biasa. Materi ini adalah materi rumus utama. Dan seluruh materi yang kita bahas di setiap pekan begitu. Persoalannya adalah yang datangnya gonta-ganti. Mau ditegur nggak mungkin ya. Sesempatnya, nah ini Pak Hamdi. Semoga Pak Hamdi diberkahi Allah. Pak Hamdi ini selalu menyempatkan hadir. Berapa bapak? Bapak yang hampir selalu hadir siapa? Acung tangan. Yang kehadirannya banyak. Kalau Pak Hamdi kan hampir selalu. Ibu-ibu siapa yang selalu hadir? Ganti-ganti juga ya. Gak apa-apa, saya tidak menyalahkan. Padahal saya sedang menyiapkan the new paradigm. Di usia saya yang mendekat angka 60 ini, jadi bapak ibu harus pahami, cucu saya baru mau 6. Bukan bangga, tapi terasa dikit lagi mati. Ya, jadi Pak Rinto, saya sedang menyatakan bahwa kajian kita di pekan ketiga ini adalah kajian Sentrum Membangun Peradaban Indonesia dalam perspektif pendidikan. Siapa? Saya yang akan membersamai saudara semua. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya sering terjadi, tidak tuntas. Karena saya kalau bahasa Betawinya nggak enak hati kalau kita bahas sampai jam 7. Ya, udah gelisah-gelisah. Tradisi di kita kan pengajian 1 jam Bu ya. Kalau lebih dari 1 jam udah mulai gerenyeng-gerenyeng. Apalagi nanti yang jam 7 ada kajian tempat lain. Wah, dari Majlis Taklim ya. Jadi seperti Isra Mi'raj. Majlis Taklim ilal Majlis Taklim. Wah, Safa, Marwah, Al-Huda, Nurul Huda, Kartini, Konita, ya begitu terus. Bagus. Nah, mari kita sampai kepada gini, bubarnya kekhilafahan itulah yang sebetulnya membuat kita harus sadar di saat itu putuslah koordinasi internasional. Di tahun 1830, 1825, kekhilafan masih kuat. Maka jangan heran kalau di tanah Jawa punya namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu adalah tentara yang dididik langsung oleh Ghazi, Jeniseri, yang mereka transitnya di Aceh. Kenapa begitu? Karena pasukan-pasukan khusus kekhilafan itu dia punya syarat: 1, hafal Quran; 2, tidak bolong sholat malamnya; 3, menjaga wudhu; 4, kerja mereka setiap hari idat, ribat, segala macam. Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah kader kekhilafahan Turki Utsmani. Makanya Belanda babak belur ngadepin satu orang ini. Sayangnya kita tidak pernah memahami bahwa Diponegoro itu adanya di kampung kita, di Jawa Tengah. Lalu pertanyaannya, ketika Diponegoro ditangkap oleh Belanda, permintaan Diponegoro adalah silakan Anda tangkap saya, tapi murid-murid saya jangan ada yang ditangkap. Belanda menyetujui. Lalu pertanyaan saya berikutnya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu berusaha nyari tahu siapa murid-murid beliau yang ada sekarang? Mungkin tidak ada, tapi cucunya. Coba acung tangan, siapa yang sudah mencari? Kepikiran juga enggak, gimana mau nyari? Ya, jadi terus terang saja, kalau membangun Indonesia dengan kekuatan yang eksisten,
Kita harus kembali, siapa yang telah mendidik Tuanku Imam Bonjol? Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf. Nah, akar-akar kesejarahan itu lebih sering dipahamkan sebagai sebuah kepahlawanan yang pernah berlalu dan kita nggak mungkin lagi. Nah, itu tadi. Kita nggak pernah berpikir siapa pahlawan masa depan. Ya bukan kita, cucu kita. Bahwa kita bisa jadi bagian dari pahlawan, ya kita membersamai, kita membangunkan sholat malam. Dan itulah kenangan romantisme saya dengan ibunda saya tercinta. Sejak kelas 4 SD saya dipapah-papah subuh ke masjid. Dari kecil saya harus baca Quran pagi dan sore. Ya, kalau kemana-mana saya ditanya, ini teman kamu agamanya apa? Itu kenangan yang tak akan mungkin saya lupakan dari ibu saya tercinta. Lalu ibu-ibu ngajinya 40 kali seminggu. Siapa yang ngontrol anak-anaknya? Ibu saya ngajinya sebulan cuma 2 kali. Ngaji juga. Ini ada ibu-ibu kerjanya ngaji melulu. Cucunya pacaran kemana-mana. Anaknya pacaran di kampus. Ya. Kalau mau nengok anak di kampus, Bapak Ibu, jangan dikasih tahu, inspeksi mendadak. Bapak Ibu akan tahu apa yang dikerjakan di ruang kos. Mama mau datang, mau oleh-olehnya apa ya? Orang tua nggak ngerti pendidikan. Kalau nengokin anak, udah jelas anak kita kuliahnya di Jogja. Tempat kosnya udah tahu. Jangan kasih tahu, datang mendadak. Anda akan tahu kelakuan asli itu. Kalau ngasih tahu dia akan bikin sinetron. Nah, Mas jangan datang dulu ya. Ada mama mau nginep. Ya, kesian orang tua banyak dibohongin sama anak-anak. Ini bukan ngomong biasa, ini riset. Sekitar tahun 90-an ada seorang dosen seangkatan saya mengadakan riset di tempat-tempat kos-kos besar di Yogyakarta. Hasil risetnya dia mempelajari bagaimana perilaku anak-anak rohis, anak-anak hima, anak-anak pencinta alam, anak-anak berbagai kegiatan. 97,6% mereka terbiasa hubungan seks bebas dengan lawan jenisnya. Nganggap anak-anak kita aman, itu yang dikhawatirkan oleh Ibu Enderisma. Beberapa kali penggerbekan pusat-pusat penginapan itu didapati selalu ada anak SD kelas 6 yang laki-lakinya, SD kelas 4 yang perempuan. Bayangkan SD kelas 4 perempuan, SD kelas 6 laki-laki check-in masuk hotel. Di Solo pernah terjadi kan, kita nggak peduli aja. Jakarta, Medan, Bandung. Sementara otak kita masih berpikir, wong cilik, orang iso opo-opo, lalu otaknya kagak nyampe. Ketuaan, kebanyakan begini-begini melulu. Ya. Anak-anak kita itu tidak sama dengan kita. Masa pertumbuhan mereka mengalami percepatan. Ustaz Alfiani suka mendramatisir. Gimana nggak mendramatisir? Ibu, kalau tahun 80-an beli ayam goreng, ibu akan ketemu ayam yang harus ditunggu paling nggak 3 atau 6 bulan baru bisa digoreng. Itu masih kecil. Sekarang 2 minggu udah gede. Kenapa? Masuk zat kimianya. Jadi zat kimia yang membuat dia mirip ayam broiler, ayam negeri yang besar gitu. Dan itu dimakan di tempat-tempat pusat jajan ayam instan. Dan itu membuat dia punya pertumbuhan yang mengalami percepatan. Kalau ibu dulu menstruasi kelas 6 SD, sekarang dia kelas 3 udah mens. Kalau kelas 3 sudah menstruasi, berarti fungsi-fungsi sel telurnya sudah berfungsi. Hasrat biologis sudah berfungsi. Wah, kasihan ketinggalannya kejauhan. Makanya dibahas-bahas begini, ya, saya juga harus tanya bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan cucu saya. Makanya saya untuk jalur anak-anak saya yang di Jakarta, kita punya pengajian, baru pengajian ke-101 kemarin. Yaitu kita punya jaga, pokoknya kalau pengajian semua hadir. Alhamdulillah, komando itu terjaga, belum lama, baru sekitar 5 tahun. Ya, baru pengajian ke-101. Ya, yang ngisi mereka, saya dengerin aja sambil kalau mereka berdoa saya amin, kalau mereka saya catat. Anak saya kan ada yang gontor, ada yang ngeruki, ada latansah, ada husnayain, ya, yang menantu saya pesantren yang lain lagi, menantu yang lain. Jadi ngaji itu ustadznya di dalam rumah semua, saya dengerin. Karena kekuatan kita emang di rumah. Kalau kekuatan rumah itu tidak terbangun, maka kita tidak bisa membangun rancangan ke depan. Jadi musim pemilu kemarin keluarga kami semuanya pasang gambar Pak Anies, nggak pakai perintah saya. Ketika ke JIS pun anak saya pakai ini semua.
Walaupun agak menjauh karena banyak yang anak-anak. Jalan sendiri. Nggak ada disuruh-suruh, nggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan walaupun tidak bisa 100%, kita masuk sekarang pengelompokan generasi perspektif orientalis barat. Kita mulai dengan yang disebut dengan generasi klasik. Generasi klasik ini generasi yang mungkin bentuknya sangat dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan masa lalu, dan saya cukupkan sampai tahun 1900-an. 1918, 1920-an terjadi Perang Dunia Pertama. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua tahun 1940-an. Nah, kita masuk di bagian pertama. Disebut apa? Generasi baby boomer. Ini kuliah ini harusnya pertama waktunya cukup dan harus bayar mahal ini. Ya. Oke, kita nggak bicara bayar mahal dengan urusan dan keuangan, bayar mahal dengan perhatian dan bersedia merekam dan mencatat. Supaya kita jangan udah denger lewat begitu aja. Karena saya tahu betul di lingkungan kita ini ada orang ngaji itu sebagai pengisi waktu luang. Padahal kan udah diajarkan bukan begitu, datang ke masjid ilmu itu untuk nambah ilmu, bukan ngisi waktu luang. Oke, generasi baby boomer apa durasi waktunya? Tahun 1946, tahun 1964. Jadi generasi muda yang lahir tahun 1946 itu adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini kalau alur dipahami kita paham, oh pantas kita ketinggalan. Jadi ada namanya Profesor Rahmat Baikuni, bukan Ustadz Rahmat Baikuni, bukan. Pak Baikuni, dia seorang petinggi di LIPI, tahun 80-an dia berkata, Indonesia ini tertinggal 10.000 tahun teknologi. Waktu itu dia bilang, kita belajar matematika dari yang namanya persamaan kuadrat, kalkulus, sinus, segala kita kepusingan. Hitung-hitungan yang ribet-ribet. Ternyata ini di Amerika, di negara Eropa diajarkan ke anak SD kelas 3. Karena kita dari dulu memang tidak terlatih melatih spir otak. Yang mau sekolah tinggi ya yang orang-orang sadar. Harusnya kan menjadi kebijakan nasional, dan saya mengatakan dengan berat hati ada unsur kesengajaan biar masyarakatnya bodoh terus, biar bisa milih partainya cuma ngasih duit 100.000. Itu terus terang aja. Di negara kita tuh ada 5 agenda yang mungkin lain kesempatan kita bahas khusus. Apa? Pemiskinan, pembohongan, pembodohan, penzoliman, pembiaran. Jadi 5 hal inilah yang terus terjadi. Kita tuh miskin, kaum pribumi, kaum muslim bukan miskin, dimiskinkan. Punya uang 2M saja Pak Rinto, coba-coba Bapak, besok Bapak dijemput oleh Polda. Saya nggak bisa nerangin, mereka punya, karena ada sistem alarmnya di sistem perbankan. Oh Rinto, uangnya 2M. Dibuat dramatisir. Makanya akhirnya orang masyarakat diajak untuk bohong. Bikin rekeningnya banyak, akhirnya kan, taruh uangnya di bantal. Udahlah. Baby boomer itu punya karakter. Mari kita tengok. Etos kerja yang tinggi. Anda boleh tengok bagaimana fenomena Yusuf Kala. Kita akan lihat tuh. Apalagi independen. Ya, Anda boleh lihat orang-orang yang biasa merantau tahun 40-50-an. Kompetitif, mau bersaing. Kita boleh tengok, apapun yang besar-besar pasti nanti kerjaan kakeknya. Lihat, batik-batik itu kan kerjaan tahun 40-50-an. Generasi kesini nanti ada pengelompokan, ini bahasannya jadi panjang. Yang ketiga, yang keempat, orientasi pada tujuan. Tujuan apa? Kaya. Tujuan apa? Makanya kita lihat, kalau kita tarik bagaimana bapak-bapak kita yang punya rumahnya besar, punya tanahnya banyak. Beda dengan generasi kita yang lahirnya tahun 60-an, nanti ada yang berikutnya. Yang berikutnya lebih fokus. Terus kerja tim, biasa kerja namanya kongsi. Kalau tahun-tahun 50 dulu namanya kongsi dagang, bisnis gitu. Disiplin. Ya, orang-orang yang lahir di tahun 40-an, 50-an itu nggak bisa. Kalau kamu gimana sih? Mama udah nungguin. Nah, tahap kedua disebut dengan Gen Z. Gen X, generasi X. Itu lahir tahun 1965 sampai 1979. Nah, generasi ini dikenal sebagai generasi yang sudah mulai skeptis. Apalagi di negeri kita misalnya
fenomena PKI itu membuat orang hampir tidak berani berpolitik. Karena terus terang saja, di Sulsel misalnya, petani-petani Sulsel itu 100% Muslim. Lalu kedatanganlah pengurus PKI yang datang dengan nama BTI. BTI itu kan Barisan Tani Indonesia. Dia adalah organ mantel, organ underbow, organ sub dari para PKI. Ketika mereka datang ke kampung-kampung di Sulawesi Selatan yang masyarakat itu 100% Muslim. Saudara-saudara, ini adalah Barisan Tani Islam. Saudara-saudara akan dapat tanah, akan dapat sertifikat, persis seperti yang kelakuan terjadi 5 tahun. Habis sertifikatnya dikasih, wartawan pergi diambil lagi. Persis makanya dia bilang, kenapa bisa berulang ya? Nah, karena dibilang Barisan Tani Islam, maka mereka semuanya pakai jaket dengan logo bintang merah atau palu arit. Jadi ketika kemudian PKI harus dihabisi, maka jangan heran ribuan orang-orang, karena mereka kemana-mana nyanyi lagu-lagu PKI. Sama dengan di Banten. Kalau di Banten itu kenapa banyak tokoh-tokoh? Karena PKI itu diganti nama Partai Kiai Indonesia. Saya tidak sedang bergurau. Saya ini memang menekuni gerakan komunis. Jadi kalau hari ini kita punya negeri kita yang semakin seperti komunis, ya memang iya. Kalau kita biarin kok. Nggak logika kan, seorang yang dikenal pakar PKI, yang menekuni gerakan PKI lebih dari 30, masuk penjara. Seorang ahli penyakit tentang penyakit tertentu, harusnya kan dia dijaga. Bagaimana kesaksian Jenderal Sarwan Hamid ketika di sidang saya tahun 2017. Saya disidang di Pengadilan Negeri Surabaya di Arjuna. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang Sarwan Hamid sudah pakai kursi roda dari Cimahi. Cimahi dari Bandung sekian puluh kilometer. Dari Bandung ke Solo saja itu 10 hari. 10 jam. Sekarang dari Cimahi sampai ke Jawa Timur pakai kursi roda. Apa yang dia lakukan? Saudara hakim, diam kamu. Hakim tiga-tiganya nunduk. Apa-apaan kalian? Saudara Alfian ini menguasai apa yang membahayakan negara kita. Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia proses hukum? Hakimnya nunduk. Tapi kan masyarakat nggak tahu kalau saya cerita gini jadi seperti narsis gitu, seperti ujuk, bukan. Negara kita yang udah rusak dan sudah berhaluan komunis sejak tahun 2014. Saya sudah sebut di seluruh forum yang saya ngisi. Cuman memang sekarang mereka nggak mau menggunakan tampilan palu arit. Ya, dia tidak akan mungkin membangunkan memori perlawanan yang luas. Dia gunakan pandangan yang menghinakan ulama, membakar masjid, menghalang-halangi kajian-kajian politik Islam. Ya, itu gerakan mereka sejak dulu. Nah, Gen X ini ada yang namanya generasi jeda, disebut dengan generasi Zillennial. Kapan lahirnya? Tahun 1975, 1985. Ini generasi yang disebut dengan mikrogenerasi. Rentang tahun. Kenapa bisa terjadi mereka seperti itu? Mereka itu belum ada sosmed. Belum ada sosmed. Jadi tahun 80-an belum ada kan? Belum ada WA, belum ada SMS. Orang telepon juga baru, saya ingat betul kok, telepon dulu. Saya punya telepon yang pertama tuh segede balok. Oke ya. Aduh, bisa selesai nggak nih materi? Kita sampai kepada generasi milenial. Siapa mereka? Mereka dikenal sebagai generasi Y. Kapan kelahiran mereka? Menurut orang-orang sono, tahun 1981, 1996. Apa ciri mereka? Percaya diri dan optimis. Maka jangan heran nanti muncul anak muda motivator, gunakan otak kanan, kayak Anda akan ketemu begitu. Ya. Banyak itu motivator-motivator itu yang saya tidak elok menyebut nama, silakan cari saja lah. Itu kelahiran tahun 90-an sampai 80-an, 90-an, 96-an. Siapa mereka? Yang pertama, mereka ini mudah adaptasi teknologi. Ya. Saya masih ingat waktu saya menyusun tesis S2 saya tahun 97. Saya itu terus terang saya masih pakai mesin ketik lama.
Itu jadi bahan tertawaan di kampus. Orang udah pakai komputer, nggak percaya, silakan cek UMS, silakan cek UNS, silakan cek semua perguruan tinggi. Kalau ada profesor yang usia 70 tahun, mereka tuh bikin makalah bagus, bikin PPT bagus, itu yang kerjain bukan dia. Dia ngetik biasa, malam-malam dia begadang ya. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok. Jadi nih 15 halaman, kasih sama stafnya, Mas. Jujur aja, usia 70, 80 tahun tuh rata-rata nggak kenal dengan menggunakan alat-alat teknologi gitu. Betul nggak? Iya, emang kita nggak boleh bohong, saya juga sama ngalamin. Yang kedua, modern. Yang ketiga, anti iklan. Mereka nggak mau promosi-promosi, dia maunya buktinya mana. Ya. Yang keempat, tidak brand oriented. Mereka nggak penting merek, yang penting fungsi. Wah. Ini menarik nih ya, kalau kita teruskan, mestinya yang dengar bukan hanya bapak dan ibu. Anak-anak ini perlu dengar juga. Tapi gimana, nggak ada pengajian remajanya. Ya, tapi pengumuman buat bapak-bapak, ibu-ibu, kita udah punya masjid ya. Sebagai pusat inkubasi dan rehabilitasi dan reeksistensi remaja masjid Solo Raya. Nama masjidnya Solihin. Ya, dengar nggak kemarin? Ya, nanti soal itu apa isi nanti lain waktu. Nah, apa yang ada pada mereka? Yang pertama, mereka tuh haus perhatian. Kenapa? Bapak-bapak ibu mereka kerja. Jadi banyaklah anak-anak kurang kasih sayang, tidak pernah menanyakan ibunya kalau nggak pulang berhari-hari, berminggu-minggu, dia akan sakit panas kalau pembantunya pulang kampung. Ya, itu generasi ya. Kalau pembantunya mudik, izin nih 5 hari menjelang lebaran dia mudik. Ntar balik ke tanggal 10 Syawal. Itu ibunya pusing ngadepin anaknya nangis dan nggak ngerti nih apa, karena yang menemani pembantu. Yang berikutnya senang dipuji, diyakinkan, kamu bisa, kamu harus kaya, kamu bisa. Yang ketiga, tidak punya kemampuan stand yang kuat, gampang pindah-pindah. Yang terakhir, anti senioritas. Sering membantah, gue juga bisa, lu doang. Kita sampai di terakhir ya, baru nanti kita masuk. Mudah-mudahan bisa 10 menit lagi, bersabar. Gen Z. Gen Z ini adalah generasi Gennet. Gen Z atau Gennet ini satu nama. Versinya ada 2, kelahiran mereka ini kelahiran tahun 1995 sampai 2010 atau 2012. Sekali lagi, tidak usah Anda mendebat pembabakan tahun, itu bukan punya saya. Saya cuma mereferensi, merujuk bacaan apa yang bisa saya baca, yang saya bisa akses, termasuk pengalaman mengajar saya yang cukup lama. Jadi saya kasih tahu nih. Jadi Gen Z ini adalah generasi yang ciri pertamanya adalah digital native. Dia nggak mau apa-apa yang ribet. Makanya kadang-kadang bawanya ini aja nih. Mau bayar pakai ini. Peace. Oh, apa lagi lah? Saya kagak ngerti. Bayar pakai apaan tuh? Pakai gini aja. Ibu-ibu udah ada yang bisa, tapi sudah ada yang bisa. Bukan semuanya bisa. Ya, jujur ibu-ibu. Ibu-ibu kalau belanja lebih senang bayar cash atau pakai alat-alat bantu yang ini. Nah, itu sama saya. Kita harus jujur dulu. Memang ini alamnya. Gak usah maksain. Bahwa ibu udah ada yang bisa, ya saya gak akan bilang. Bapak-bapak lebih senang cash atau pakai yang digitalan. Nah iya, udah, jadi gak usah malu, gak usah tersinggung. Emang itu alam kita. Dibeliin handphone baru juga sama menantunya harganya 50 juta. Tetap aja bingung bagaimana ini ya. Tolong nih bapak, nggak bisa nih. Betul apa betul? Ya itulah saya juga. Saya sudah tanya teman-teman di kampus juga. Aku juga nggak bisa. Anak kita, cucu kita yang umur 2 tahun, cuman pegang 2 menit dia tahu bagaimana cara buka. Dia liatin nih mamanya kalau buka. Gini-gini, melingkar-lingkar. Dia tahu dibuka, walaupun ditutup dibuka juga dia tahu. Kenapa? Anak umur 0 sampai 5 tahun itu daya ingatnya 100%. Jadi kenapa para ulama-ulama dahulu anak-anak mereka tuh digembleng untuk hafal Quran saat di bawah 6 tahun? Itu bukan kejahatan, itu adalah pemahaman psikologi perkembangan. Kalau kita anak kecil belajar dengan berat-berat, otaknya otak
zaman baheula, zaman Belanda. Kenapa ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh itu anak-anak mereka tuh punya kemampuan? Makanya di Sumatera Barat itu ada anak surau. Gak ada anak-anak SD kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang tidur di rumah tuh gak ada. Nah di situ dimanfaatkan oleh guru-guru. Diajarkan bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Inggris, baca Quran yang betul. Ya, tapi generasi surau sudah tidak ada lagi di sini. Dan itu dihabisi tanpa kita sadari. Yang kedua, generasi Gen Z ini adalah generasi ambisius. Lihat aja mereka. Ada satu anak punya kekayaan udah hampir 1.000 triliun. Terus terang saja, saya ini punya uang dan betul. Dan dia trainers untuk bagaimana menggunakan jasa-jasa. Saya kurang ngerti tuh ilmu-ilmu saham, investasi. Nah ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu jangan senang dulu punya anak begitu. Nah dia kalau buka acara kepada para hamba cuan, kita mulai pembahasan. Hamba cuan. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu nggak tahu itu terjadi di rumah kita. Anak kita diam di rumah, tahu-tahu beli mobil baru, tahu-tahu beli tas yang harganya 50 juta. Anda tuduh macam-macam, belum tentu dia berbuat jahat. Dia melakukan sesuatu yang secara fungsi-fungsi connecting dalam sistem digitalisasi memang membuat dia bisa punya banyak uang. Hati-hati, musik nanti jadinya. Tidak ada proses di sana. Maka jangan heran, anaknya pakai hijabnya bagus, ternyata dia jadi pelacur ini. Nah, ketika dia keluar, dia pakai mobil, ganti-ganti mobil, baru dia buka di... Dan itu terang. Nah, orang keluar jadi pun nggak tahu. Sebelum dia berbuat, dia minum dulu pil anti hamil atau dia suntik dulu biar nggak hamil. Ya, jadi sekali lagi sekarang ini zamannya zaman Dajjal Junior. Nah, yang ketiga, generasi Gen Z ini generasi instan. Banyak berkumpul nih anak-anak umur 15 tahun, cantik semua. Tanya udah mereka, acung tangan, siapa yang bisa masak? Hampir nggak ada. Semuanya pesen, semuanya beli. Semuanya tinggal nyimpain air panas. Betul nggak? Yang keempat, berjiwa bebas. Lihat saja kalau mereka menjawab di medsos, walaupun itu yang nulis apa dia mau komentar Habib Rizik, apa itu si Rizik? Wah, gitu tuh. Anak Gen Z itu udah nggak ada sopan santun buat mereka. Dia tidak mengerti ikramul ulama, nggak nyampe. Kita nggak bisa marah. Memang begitulah dibuat oleh musuh-musuh kita. Nah, persoalannya kita nggak coba menarik bagaimana generasi ya menyiapkan generasi emas yang berbasis tauhid. Nah, ini nggak kita lakukan. Ibu bapaknya aja yang rajin ngaji, nggak pernah peduli bagaimana pengajian remaja. Terbayang tidak kalau pekan ketiga khusus bapak-bapak ibu-ibu untuk membuat grand. Nanti kalau dengan izin Pak Zainal dan pengurus DKM, pekan keberapa bisa? Kalau ada pekan kelima, kita pengajian gabungan remaja Sesolo Raya, misalnya gitu. Tapi di sini tempatnya Sabtu kelima, katakanlah kan jadi 4 bulan sekali. Ah, nggak tahu datang berapa orang. Ngundang 1.000 yang datang 12. Yang kelima, generasi positif. Yang terakhir, dia adalah generasi kritis. Ya, saya terus terang nih, saya sedang menghadapi cucu-cucu saya agak was-was juga. Umi mau kemana? Umi kenapa milih Anies? Aku mau beli Prabowo aja. Bayangin tuh umur 3 tahun berdebat sama Umi. Apa permintaan cucu saya yang pertama? Ini bukan sedang membanggakan cucu saya, lagi cerita ini kelompok ini. Buktikan kalau Anies itu membela Palestina. Coba bayangin sampai minta pembuktian itu. Udah kelihatannya menantu saya bingung, saya kirimin aja ketika Pak Anies sedang orasi di acara aksi Palestina. Baru oke, kalau gitu aku pilih Anies karena Anies bela Palestina. Coba bayangin. Terbayang nggak kita menganggap anak kecil-kecil itu anak yang kita anggap seperti enggak beda dengan kita. Kan udah saya bilang umur 0 sampai 5 tahun itu ada penyerapan 100%. Makanya jangan dengarkan dia, jangan memperdengarkan bicara yang kotor. Jangan sampai dia mendengar musik-musik. Makanya di rumah itu kalau bisa full murotal. Tapi sambil murotal ajak dia mendengar ceramahnya Buya Hamka Stel kan. Wah itu suara siapa? MZ, kita panggilkan para guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Guru-guru mulia yang belum ada ganti sampai hari ini. Walaupun MZ digantikan oleh anak-anaknya, MZ tak tergantikan.
Siapa yang mengenang Zainuddin MZ, seorang penceramah? Tidak pernah dia ceramah di mana tempat materinya sama. Satu. Ya, kecuali kalau ngikutin dia kemana-mana salah sendiri ya. Yang kedua, dia selalu mengajak jamaahnya tertawa. Jamaah tahu apa maksudnya? Untuk mentertawai diri kita sendiri. Anda kalau dengar ceramahnya MZ gak akan pernah dia tertawa sambil ceramah. Yang ceramah itu cuma jamaahnya, dia enggak. Ikuti aja. Kalau Buya Hamka, ya, nanti ada Qasim Nur Seha. Saya generasi-generasi itu udah susah nyarinya. Nah, terakhir generasi Z ini generasi kritis. Mudah-mudahan sebagai penutup jamaah bersabar karena kita tidak mungkin selesai di situ. Kita harus sampai kepada generasi akhir zaman. Generasi akhir zaman adalah generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani itu bukan generasi yang hafal Qur'an. Hafal Quran tapi maunya makannya di pusat jajan X, maunya minum produksi Zionis, maunya pakai baju produknya ya Qurannya hafal tapi nggak masuk di hati dan di darahnya. Apa yang dimaksud dengan generasi Quran? Pertama, dia menguasai Al-Quran secara keseluruhan sebagai satu pengetahuan dan pedoman. Boleh tidak membentak orang tua? Quran mengatakan wala taqul lama uffin lahuma uff, enggak boleh, aja enggak boleh. Katanya hafal Quran, katanya udah sarjana agama, apa sih mama kok berisik campur-campur urusan anak. Ada enggak yang begitu? Ya, itu tetap kita tanya lagi. Kalau anak itu menyatu dengan Quran, berarti kata-katanya, pilihan langkahnya, cara berpakaiannya, cara memilih temannya. Nah, itu tugas kita yang dewasa. Yang kedua, hafal Quran. Nah, ini mungkin buat saya. Ya saya katakan Ali ini saya dapuk sebagai anak saya termasuk anak-anak ideologis. Jujur juga saya sedang persiapkan semoga ada program Super Baby ke depan. Karena generasi 2045 adalah generasi kombinasi untuk melahirkan anak-anak modern, super canggih yang harus memahami akhir zaman yang akan dihadapi. Di beberapa teman-teman wartawan dari media-media remaja, gimana Ustadz? Kita harus menguasai teknologi yang super mutakhir. Tapi kita harus memahami konsep akhir zaman yang diterangkan oleh Allah dan Rasul. Jangan bicara akhir zaman, akhirnya seperti kakek-kakek. Umur masih 9 tahun, masih 12 tahun, kerjanya mau ke masjid, mau sholat dulu. Kapan jihadnya nak? Kapan mimpin partai Islamnya? Kapan jadi kapolrinya? Ini maaf ya, keberagamaan yang kita anggap soleh itu, solehnya nongkrong di pojok masjid. Kan pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab datang ke sebuah masjid, dia lihat ada seorang khusyuk banget. Sejak datang dari pagi, siang, sore, malam, dia nggak pulang-pulang. Dilalah. Beberapa pekan kemudian, Khalifah Umar bin Khattab datang lagi ke masjid yang sama. Karena melintas, pas tiba waktu sholat. Dilihat lagi itu orang masih di situ. Lalu ditanyakan pada jamaah, saudara-saudara, ini orang siapa? Dia warga sini ya Amirul Mukminin. Terus dia punya istri, punya ya Amirul Mukminin. Dia punya anak berapa? Anaknya 8 orang ya Amirul Mukminin. Yang kasih makan siapa? Yang kasih makan itu saudara sepupunya. Oh, yang masuk surga dia, bukan dia. Jadi merasa rajin ibadah, sholat malam, sholat duha, sholat macam-macam, lalu kita masuk surga sementara anak kita dikasih makannya oleh orang lain. Oke, yang ketiga, yang ketiga adalah Quran berjalan, the living Quran. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah membanggakan anaknya, cucunya, ponakannya hafal Quran, apakah dia sudah berjalan dengan psikologi aura Al-Quran? Kalau belum ya berarti kita harus ajak dan membimbing sambil kita belajar juga. Yang keempat, generasi pejuang. Karena Quran itu adalah modal perjuangan orang-orang dalam hidup di muka bumi. Yang kelima, generasi pelanjut peradaban. Ini mesti ada pembahasan dan dialog mendalam. Kalimat kunci terakhir, generasi emas 1945-2045. Gitu kan? Bapak-bapak ibu harus tahu, generasi emas itu kan karena ada kita merdeka tahun 45, kemudian nanti akan proklamasinya atau peringatan hari kemerdekaannya tahun 2045, presidennya Asam Sulfat. Asik kan? Ini nggak ada kalimat, makanya dari itu, dari kajian kali ini ayo dihitung
Kalau sekarang belum bisa ditangani, kita pastikan 5 tahun ke depan, karena tahun 2039 Cina RRC sudah mengultimatum Indonesia harus dengan genggaman mereka. Itu sudah dibahas lama, bukan hanya saya yang bicara. Karena kita nggak berjuang, lalu ujung-ujungnya tolonglah kami ya Allah. Lu udah ngapain minta tolong? Kamu udah berbuat apa? Alasan apa kamu mau ditolong Allah?